on the video for promiscuous. My style is ridiculous. Feeling it. See us in the club, don't we like to feel nice? You see us on the floor, don't be watching all night. We ain't here to hurt nobody. Give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see? We ain't here to hurt nobody. Give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. Give it to me, give it to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Anatomi dan Fisiologi Ternak ingin menjelaskan dan menunjukkan bagian-bagian organ, sistem respirasi dan sirkulasi pada mamalia atau kelinci. Perkenalkan, nama saya Naswara Saputra dengan angka 2214241007. Kelinci termasuk dalam kelompok hewan mamalia serta tergolong sebagai hewan vertebrata. Artinya, kelinci memiliki tulang belakang yang lurus dari kepala hingga ekor. Tulang belakang berfungsi sebagai penyangga tubuhnya, sebagai pelindung sumsum di tulang belakang, serta sebagai penghubung ke sistem saraf. Kelinci digolongkan ke dalam kelompok hewan vivipar karena berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Pada video ini akan kami bahas yaitu tentang respirasi dan sirkulasi mamalia pada kelinci. Sistem respirasi akan dijelaskan oleh Siva dan ditunjukkan oleh Tria. Sistem sirkulasi akan dijelaskan oleh Ray dan ditunjukkan oleh Sagita. Perkenalkan, nama saya Siva Madriati dengan nomor NPM 2214 dan rekan saya. Nama saya Tria Putri Wandari, NPM 2214 Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Apa sih yang dimaksud dengan proses respirasi itu? Proses respirasi adalah proses pembakaran zat makanan yang terjadi di dalam mitokondria dengan bantuan oksigen dan enzim.
untuk pembentukan energi dan menghasilkan energi dengan memecah senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi. Organ-organ yang terdiri dari sistem respirasi pada kelinci yaitu ada rongga hidung, lubang hidung, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan paru-paru. Sistem respirasi pada mamalia atau kelinci dimulai dari lubang hidung atau nares eksternal yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara dari luar. Kemudian lanjut ke rongga hidung atau cavum nasalis yang berfungsi untuk menghangatkan udara pernafasan yang masuk dari hidung serta memberikan kelembapan supaya udara yang masuk tidak terlalu kering. Kemudian lanjut ke laring. Sini yaitu tempat pembentukan suara dibagi menjadi 4 bagian, ada chiroid, tiroid, arytenoid, dan epiglotis. Lanjut ke trakea. Terdapat bagian luar yaitu trachealis cartilago dan memiliki otot trakea yang berfungsi mengatur pergerakan udara. Cabang dari trakea disebut bronkus dan bronchiolus, cabang dari bronkus, dan berakhir pada paru-paru yang terdapat 7 lobus, 4 kanan dan 3 kiri, yaitu ada apikal, kardiak, diafragma, dan intermediate. Dan yang kiri ada apikal, kardiak, dan diafragma. Saya Revalu Damani dengan NPM 2254241003 dan undang saya Kita di Rahmawati dengan NPM 2214241043. Sini kami akan menjelaskan dan menunjuk tentang organ-organ sirkulasi pada kelinci. Sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi adalah sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat dan nutrisi dari sel dan berguna untuk menstabilitaskan suhu dan pH di dalam tubuh. Organ yang meliputi sirkulasi adalah jantung dan paru-paru. Jantung terbagi dalam 4 ruang, yaitu 2 arteri dan 2 atrium. Sistem peredaran darah mamalia atau kelinci memiliki peredaran darah ganda tertutup, artinya darah selalu melalui pembuluh darah dan masuk ke jantung sebanyak 2 kali dalam satu peredaran darah. Proses peredaran darah dari kelinci yaitu ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri. Kemudian darah keluar melalui pembuluh darah vena ke atrium kiri dan masuk ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri, darah mengalir ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena. Sistem sirkulasi pada kelinci meliputi jantung dan paru-paru. Jantung memiliki lapisan yang disebut dengan perikardium. Jantung memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar disebut dengan perikardial fibral dan lapisan dalam disebut dengan serosa. Serosa terbagi menjadi fibrosa dan visceral serosa epikardial yang menempel pada jantung. Yang membawa darah bersih atau O2 itu dari vena pulmonalis, kemudian ke atrium kiri, kemudian ke ventrikal kiri, kemudian ke aorta. Terakhir, menyebar ke seluruh tubuh. Untuk yang membawa CO2 atau darah kotor itu dari vena cava, kemudian ke atrium kanan, kemudian ke ventrikal kanan, kemudian ke trufus pulmonalis, kemudian ke arteri pulmonalis, dan terakhir ke paru-paru.
kelompok 5 tentang sistem respirasi dan sistem sirkulasi pada mamalia yaitu kelinci. Bila ada salah, kami mohon maaf. Daripada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi